Suatu hari ada sebuah pertanyaan menarik di sebuah grup WA alumni belajar NLP online gitu ya, yang tiba-tiba munculkan bahasan soal gimana pandangan ya berutang menurut teman-teman. Wah, saya awal mulanya merasa bahwa bahasan ini ya bukan pada tempatnya lah ya, karena itu bukan grup untuk membahas soal itu, dan ada kemungkinan bahasan kayak gitu akan menimbulkan polemik yang tidak jelas gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi menarik juga ya membahas perilaku berutang dari sudut pandang NLP. Nah, seperti apa itu kita bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Udah lama kita nggak bahas video tentang NLP lagi ya. Nah, kali ini kita mau bahas soal bagaimana NLP bisa digunakan untuk ya membedah dan memahami ya perilaku berhutang. Nah, jadi ya bisa menggunakan beberapa framework yang ada di NLP. Tapi salah satu yang cukup menarik sering ya kami pakai di Indonesia NLP Society adalah framework yang disebut sebagai neurological level. Jadi silahkan teman-teman kalau belum pernah dengar, nonton aja videonya di channel YouTube ini. Di situ ada beberapa video bahkan yang membahas soal neurological level. Nah, simpelnya adalah kita bisa memandang kalau dari sisi neurological level itu kan ada beberapa level ya di dalam, boleh dibilang pikiran kita lah ya. Ada kalanya pikiran kita berpikir di level lingkungan ya, environment, ada kalanya berpikir di level perilaku, di atasnya ada kemampuan, di atasnya lagi ada keyakinan atau belief atau values, di atasnya ada identity, dan yang paling tinggi adalah spirituality. Nah, karena judulnya ya adalah perilaku berhutang, maka ya tentu saja ya berutang itu ada di tataran perilaku itu sendiri. Maka kemudian kita bertanya kan, kalau di NLL itu kan level yang di bawahnya dikendalikan oleh level yang di atasnya. Berarti level perilaku dikendalikan oleh level kemampuan dong, ya kan? Nah, agak make sense nih kenapa orang berutang, karena dia punya kemampuan untuk membayar, misalnya begitu ya kan. Nah, tapi muncul pertanyaan, kenapa kenyataannya ada orang-orang yang berutang padahal dia sebenarnya nggak punya kemampuan, ya kan? Jadi itulah yang menyebabkan akhirnya dia terlilit utang gitu ya. Nah, rupa-rupanya kalau dilihat lagi memang level kemampuan ini di atasnya ada level keyakinan. Nah, keyakinan itu kan definisi mudahnya adalah sebuah pemikiran yang kita anggap benar meskipun belum tentu benar, bisa aja bisa tidak ya, tapi kita menganggapnya benar. Nah, jadi menarik ya, kenapa orang berhutang? Karena barangkali ya misalnya ya punya pemikiran atau punya keyakinan bahwa nanti bisa kok dicicil, masih sanggup kok, buktinya saya di approve kartu kreditnya, berarti kan saya punya kemampuan ya gitu ya, atau nggak apa-apa lah toh nanti bisa dibayar juga ya. Pemikiran-pemikiran yang belum tentu benar inilah yang membuat dia merasa memiliki kemampuan padahal sebenarnya belum tentu punya kemampuan, dan akhirnya tetap melakukan perilaku berhutang dan berakhir pada terjerat hutang itu sendiri. Jadi problem pertama sebenarnya kalau dilihat memang ada di level pemikiran ini ya, keyakinan ini. Nah, tapi tidak berhenti sampai situ rupa-rupanya. Kalau kita bedah lebih tinggi lagi ya, keyakinan yang ada di level ini itu adalah keyakinan tentang perilaku berhutang itu sendiri. Berhutang tuh boleh kok, misalnya gitu, nggak apa-apa lah, cuman kecil doang, berapa sih bunganya, misalnya gitu kan. Jadi
Itu yang menyebabkan orang mungkin masih menganggap ringan, di samping tadi ya, bahwa dia merasa punya kemampuan, dia merasa tuh oke-oke saja, padahal belum tentu. Nah, tapi di atas level keyakinan ada keyakinan juga yang lebih deep, yaitu keyakinan tentang dirinya sendiri, cara dia memandang diri, atau disebut sebagai identitas diri. Nah, di titik inilah kita bisa merenungkan pertanyaan yang lebih mendalam sebenarnya. Kenapa? Kenapa misalnya ya orang berhutang untuk atau beli mencicil handphone tertentu misalnya. Padahal nih asumsinya dia nggak punya kemampuan ya. Lain kalau cerita punya kemampuan, saya nggak mau bahas itu. Tapi kalau dia punya kemampuan, dia nggak punya kemampuan, maka pertanyaannya kenapa kok harus merek itu? Ya, kan? Contoh yang sederhana yang nggak masuk akal bagi sebagian orang adalah misalnya beli handphone merek tertentu ya, yang harganya itu 15 juta misalnya, padahal gajinya itu misalnya cuman 3 jutaan. Ini kan secara apa ya, style itu nggak masuk akal kan. Nah, kenapa orang melakukan itu? Pertanyaannya kenapa orang pengen beli handphone merek itu, pengen nyicil mobil merek itu, pengen nyicil rumah seperti itu yang sebenarnya beyond dari kemampuan dia. Ada apa ya? Ada apa dengan rumah itu? Nah, biasanya jawabannya terkait dengan citra, image, ya, bahwa barang yang ingin dicicil itu terkait dengan citra diri tertentu yang ingin dimiliki, ya kan. Kenapa beli yang merek 15 juta harganya bukan yang 1,5 juta misalnya ya. Kenapa mesti beli laptop yang 20 juta lebih bukan yang 5 jutaan misalnya gitu. Nah, kenapa mesti nyicil motor yang 30 juta bukan yang ya mungkin motor apa sih sekarang harganya 8 jutaan misalnya, motor yang bekas misalnya gitu ya. Itu biasanya terkait dengan identitas diri, dengan image, citra yang ingin dimiliki gara-gara memiliki barang tersebut. Disinilah muncul problem, karena kadang-kadang rupa-rupanya identitas diri itu tidak kita adopsi secara sadar. Ya, kita nggak pernah mungkin berpikir secara sengaja, saya mau mengabduksi pemikiran bahwa handphone X ini keren. Kita nggak pernah melakukan itu. Tapi identitas itu masuk ke dalam diri kita, kita adopsi tanpa disadari, masuk ke dalam diri seseorang tanpa disadari. Mungkin dia melihat orang lain, mungkin dia melihat bagaimana orang lain memandang orang lainnya yang punya handphone tersebut, yang punya motor tersebut. Lalu kemudian image itu ya ingin dia miliki, lalu dia adopsi tanpa disadari. Nah, inilah sebenarnya titik pertama ya, selain tadi bahwa ada isu di level pemikiran keyakinan ya, tapi di level lebih dalam sebenarnya ada soal identitas. Ini pertanyaannya, apakah betul identitas diri itu valid? Apakah betul barang yang ingin dibeli itu yang ada di luar kemampuannya sebenarnya itu adalah barang yang akan meningkatkan citra dirinya? Nah, di sini kan belum tentu. Belum lagi kalau ditarik ya lebih jauh lagi, ditarik ke level spirituality. Misalnya ya, kenapa mesti buru-buru beli handphone yang selevel itu padahal secara kemampuan belum bisa? Ya, kenapa nggak, kalau memang pengen banget ya dan memang perlu banget gitu, anggaplah perlu gitu ya, kenapa nggak dikumpulin dulu aja sampai mampu kemudian dibeli? Apa yang diyakini ya tentang rezeki, tentang manfaat gitu. Apakah betul handphone, motor ya, kendaraan itu, bahkan kan yang sangat mengejutkan kan orang kadang-kadang mencicil untuk sesuatu yang konsumsi sebenarnya kan, menggunakan kartu kredit untuk makan sehari-hari, makannya harus di tempat yang mewah gitu, yang di luar dari kemampuan penghasilannya. Pertanyaannya, kenapa mesti begitu? Apa yang dia yakini tentang
hakikat hidup itu sendiri yang harus dia jalani, apa yang dia yakini tentang misi hidupnya. Seandainya uangnya tidak digunakan untuk itu, bukankah sebenarnya ada manfaat lain yang jauh lebih besar yang bisa dia pakai? Kenapa harus buru-buru? Kenapa akhirnya terus bergulat dengan segala hutang itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kemungkinan tidak direnungkan oleh orang yang sampai terjerat hutang yang seperti ini ya. Ada situasi lain orang terjerat hutang ya karena bangkrut ya, usahanya segala macam, itu ada situasi lain. Kita tidak sedang membahas mereka, kita sedang membahas orang yang konsumtif hutangnya, yang sebenarnya tidak perlu amat, dan orang seperti ini jumlahnya banyak saat ini, banyak karena teman-teman kita yang bekerja di bidang collection di bank-bank itu cukup struggle menghadapi yang seperti ini, karena rumit ya, penyelesaiannya rumit. Kalau tadi yang berhutang kemudian terjerat karena misalnya usahanya bangkrut gitu ya, jadi utang itu untuk usaha, kemudian situasinya tidak menguntungkan lalu dia lagi bangkrut, itu bagi teman-teman di dunia collection masih ada harapan ya, karena ya mungkin perlu waktu, perlu di reschedule misalnya, kemudian akhirnya sampai dia kemudian menemukan celah untuk membangun lagi usahanya, itu masih bisa. Tapi kalau yang konsumtif begini agak menantang, karena terkait dengan bukan soal uangnya semata, tetapi tentang pola pikir, pola hidup, dan ini berujung kepada spiritualitas itu ya. Apa yang ingin dicapai dalam hidup sebenarnya, ini yang agak mungkin agak jarang direnungkan. Nah, bertumpuk-tumpulah dengan tadi identitas diri itu ya, merek-merek tertentu menjadi identitasnya, barang-barang tertentu menjadi identitasnya. Disinilah akhirnya muncul keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran yang menggampangkan, memudahkan, mengentengkan, menimbulkan halusinasi tentang kemampuannya, dan pada akhirnya dia lakukan gitu. Nah, akhirnya terjeratlah. Jadi kalau dilihat-lihat, terlepas dari isu soal halal haramnya, terlepas dari isu soal boleh tidaknya, ada isu yang sangat mendasar tentang pemikiran yang digunakan, ada isu yang sangat mendasar tentang identitas yang diadopsi, ada isu yang sangat mendasar tentang misi hidup yang ingin dijalani, tentang keyakinan kepada apa yang disebut sebagai rezeki, tentang keyakinan kepada apa yang disebut sebagai manfaat atau keberkahan. Nah, itu yang sebenarnya lebih perlu untuk kita evaluasi. Ya, jadi sebelum sampai ke titik terjerat betul ya, maka kita perlu mengevaluasi, apakah saya memerlukan ini? Ada apa dengan merek ini? Ada apa dengan barang ini? Ada apa dengan hal yang ingin saya miliki ini? Saya betul-betul butuh atau sebenarnya ingin aja? Lalu ketika keinginan itu muncul, ada apa dengan keinginan ini? Mungkinkah ada pemikiran yang masuk saya adopsi tanpa disadari padahal belum tentu valid? Mungkinkah ada identitas diri yang saya adopsi padahal sebenarnya tidak valid sama sekali? Mungkinkah ada niat ya, misi hidup, ada keyakinan tentang rezeki yang saya perlu evaluasi? Nah, ini hal yang barangkali moga-moga bisa jadi sama-sama ya alat bantu untuk memahami ulang segala bentuk pemikiran, karena identitas diri, keyakinan, pemikiran itu zaman sekarang ini jadi sangat menantang untuk kita terus-menerus evaluasi, karena mereka masuk tanpa kita sadari lewat media, lewat image ya. Kita mengidolakan misalnya sosok tertentu, kemudian sosok itu kita lihat ya, even bahkan ini bukan artis ya, bukan artis yang bintang iklan ya, jadi sosok ini kita idolakan, lalu kita lihat dia di Instagram menggunakan laptop merek tertentu, terus kita berpikir wah gila, keren banget ya. Nah, itu kadang-kadang tanpa sadar kita adopsi, padahal belum tentu bahkan orang yang bermaksud untuk mempengaruhi kita. Nah, disitulah rajin-rajin mengevaluasi, mengambil jarak, disosiasi dengan diri menjadi penting supaya
kita tidak mudah diombang-ambing oleh berbagai pemikiran yang merangkap kita. Jadi sebenarnya berhutang adalah lebih merupakan terlebih dahulu ya, nantinya jadi perangkap uang hutang, tapi terlebih dahulu sebenarnya merupakan perangkap pikiran. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.